Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sebagai guru bimbingan konseling kelas 10 akan memberikan materi dengan tema pembentukan kebiasaan belajar yang baik. Hal ini bertujuan agar siswa memiliki kebiasaan belajar yang baik. Adapun latar belakang kenapa tema ini diangkat karena banyak di antara siswa yang tidak memiliki kebiasaan belajar yang baik. Oke, kita bahas satu persatu. Adapun daftar isinya sebagai berikut, yaitu pengertian kebiasaan belajar, jenis dan ciri kebiasaan belajar, manfaat kebiasaan belajar, dan yang terakhir kita akan bahas pembentukan kebiasaan belajar yang baik. Pengertian kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar merupakan tingkah laku yang terbentuk karena dilakukan berulang-ulang sepanjang hidup individu dan biasanya mengikuti cara atau pola tertentu, sehingga akan terbentuk kebiasaan belajar. Jadi yang dimaksud dengan kebiasaan belajar di sini adalah cara-cara belajar yang paling sering dilakukan oleh siswa, dan cara atau kebiasaan belajar dapat terbentuk dari aktivitas belajar, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua, jenis dan ciri kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang baik, cirinya adalah yang pertama, melakukan belajar secara teratur setiap hari. Yang kedua, mempersiapkan semua keperluan belajar pada malam harinya sebelum keesokan hari berangkat sekolah. Yang ketiga, senantiasa hadir di kelas sebelum pelajaran dimulai. Yang keempat, terbiasa belajar sampai paham betul dan bahkan tuntas tak terlupakan lagi. Yang kelima, terbiasa mengunjungi perpustakaan untuk menambah bacaan atau melihat buku referensi mencari arti-arti istilah. Adapun ciri kebiasaan belajar yang buruk, yang pertama, hanya melakukan belajar secara mati-matian setelah ujian di ambang pintu, mendadak atau sistem kebut semalam. Yang kedua, sesaat sebelum berangkat ke sekolah, siswa biasanya baru sibuk mengumpulkan buku dan peralatan yang perlu dibawa, sehingga tidak dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, sering terlambat hadir. Keempat, umumnya belajar seperlunya saja sehingga butir-butir pengetahuan masih kabur dan banyak terlupakan. Kelima, jarang sekali masuk perpustakaan dan tidak tahu caranya mempergunakan ensiklopedi dan berbagai karya acuan lainnya. Bagian ketiga kita akan membahas mengenai manfaat kebiasaan belajar. Yang pertama, penghematan waktu. Penghematan waktu berarti tersedianya waktu yang longgar untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, yaitu kebiasaan melakukan sesuatu secara otomatis akan membebaskan pikiran sehingga dapat dipakai untuk tujuan lain pada saat yang sama. Yang ketiga, membuat seseorang menjadi lebih cermat. Suatu kegiatan yang telah begitu tertanam dalam pikiran seseorang dan demikian terbiasa dikerjakannya akan terlaksana secara lebih cermat daripada aktivitas yang masih belum terbiasa. Dan yang keempat, membantu seseorang lebih ajeg. Dengan kebiasaan belajar yang baik, kondisi belajar akan terjaga, emosi, mental, dan semangat belajar akan lebih terkendali karena situasi belajar yang tertata. Dan yang terakhir kita bahas mengenai pembentukan kebiasaan belajar yang baik, yaitu pertama, memiliki tujuan belajar yang pasti. Kemudian yang kedua, jaga kondisi fisik jangan sampai mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, selingilah belajar itu dengan waktu-waktu istirahat yang teratur. Jadi jangan full belajar terus, tidak ada waktu istirahat atau untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Yang keempat, usahakan adanya tempat belajar yang memadai. Kenapa begitu? Karena dengan adanya tempat belajar yang memadai
akan membuat siswa semakin kondusif atau lebih fokus untuk belajar. Kemudian selanjutnya, rencanakan dan ikutilah jadwal waktu untuk belajar. Artinya, siswa harus membuat rencana belajar dan berusaha untuk komitmen terhadap rencana atau jadwal yang sudah dibuat untuk belajar. Kemudian yang terakhir, carilah kalimat-kalimat topik atau inti pengertian dari tiap paragraf. Artinya ya, siswa harus membaca secara keseluruhan dulu tiap materi yang dipelajari, baru nanti membuat kalimat-kalimat topik atau inti pengertian dari tiap paragrafnya. Kemudian, buatlah catatan-catatan atau rangkuman yang tersusun rapi. Kemudian juga adakan penilaian terhadap kesulitan bahan untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, nanti akan dikaji lebih lanjut lagi. Kalau tetap tidak dipahami, maka siswa bisa bertanya kepada orang yang lebih paham, baik itu teman ataupun guru. Kemudian pusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh pada waktu belajar. Ya, artinya fokus untuk belajar pada waktu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, susunlah dan buatlah pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan usahakan atau coba untuk menemukan jawabannya. Sebagai bentuk latihan, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan kemudian berusaha untuk memberikan jawaban yang tepat. Terakhir, analisislah kebiasaan belajar yang dilakukan dan cobalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Setiap aktivitas belajar pasti menunjukkan kelemahan dan kelebihan dari diri seseorang, maka kelemahan-kelemahan tersebut dapat diminimalisir dengan terlebih dahulu dikaji, kemudian dicari solusi terbaiknya seperti apa. Oke, ini sumber rujukan yang digunakan pada pemaparan materi kali ini. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.